kisah. Di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjaannya hanya bersorak setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti, setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan. Tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, setiap hari harus membantu tulang mencari sesuatu nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu! Bukankah sudah berulang kali aku bilang kalau aku bangun tidur kamar ini harus rapi dan menyediakan aku lulur, air hangat. Kamu itu sudah besar, nak. Seharusnya kamu bisa melakukan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku kalau lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada. Hatinya gelisah, kesibukan berpercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai menjarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu. Kalau kuku dan kulitku kotor gimana? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Saya lagi dandan, Bu. Ibu pulang. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, nak, ini uang untuk membeli beras. Berasku sudah habis, Bu. Mesti beli yang baru. Kamu itu bisanya cuma minta saja, tidak mau berusaha bekerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikannya yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabit buruknya. Yang mana? Nah, coba kamu bantu ibu di sawah. Apa sih? Ibu sudah kemana? Jika ibu dipanggil Tuhan, maka ibu tak khawatir lagi dengan mengurus dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Siapa suruh jadi miskin? Lagi pula aku tidak pernah minta kamu jadi ibuku. Baiklah, nak. Ibu hanya memohon agar kamu tidak merenung diri di rumah terus. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Di hari akhirnya yang anakmu menuruti kehendak ibunya. Ia tidak berencana untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan memegang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersorak agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu berpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang berjalan di belakang gadis itu, sungguh konteks keadaannya, hal itu membuat orang bertanya-tanya. Wanita itu cantik sekali kan? Ya iya benar, wanita itu bagi bidadari surga. Bisa? Bukan bahwa wanita itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik untuk mengenalnya. Tapi yang di belakang itu siapa? Entahlah siapa dia itu.
kasihan melihat wanita tua di belakangnya. Mungkin dia itu. Jangan berpikir yang macam-macam, nggak boleh menduga yang tak baik. Mau kemana kamu? Mau berkenalan dengan dia. Aku ikut. Nanti siapa yang di belakangmu itu? Apakah ibumu? Bukan, dia itu budak. Saya yakin dia itu bukan ibumu. Sudah bilang dia itu budak. Di sana. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu tega memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Oh ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Maafkan ibu, nak. Ibu. Anak gadis itu terus menatap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semua itu berlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih mengalirkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan itu disebut batu menangis.